Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Selamat malam bagi yang menonton secara online maupun yang offline. Saat ini masih umum saja ya. Wallahu alam, saya tidak tahu ini permasalahan apa ya selama ini. Saya juga pernah konsultasikan sama Ustaz Adi bahwasannya yang masuk kayaknya tidak aktif. Namun kenapa? Entah kenapa ketika ujian kemarin dan tugas-tugas bisa mengumpulkan. Ya, beberapa memang ada uzur. Allah alam, saya tidak tahu. Ya, semoga yang berada di rumah betul-betul bisa belajar dengan baik, bisa menerima dengan baik apa yang telah disampaikan, dan memang itu adalah tugas sebagai pelajar ya, harus belajar sebagaimana orang-orang terdahulu, orang tua kita, kakek nenek kita dan sebagainya juga belajar tentunya. Baik, tidak lama-lama insya Allah ya, semoga tidak lama. Baik, kita lanjutkan saja materinya. Kita sudah masuk ke modul yang ketiga, the third module. Third module judulnya adalah tentang having fun at historical places. Menikmati kebahagiaan dari tempat atau di tempat yang bersejarah. Having fun atau bersenang-senang pada tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat diambil dari kata places karena ada tambahan s di sini, place ditambah s menunjukkan jamak. Kalau tempat-tempat itu berarti menunjukkan jamak. Lebih dari satu. Oke, berarti tentang tempat bersejarah. Ya, on activity one, part reading, jadi aktivitas yang pertama, yaitu kita belajar membaca, reading. Jadi nanti kita coba membaca dan menerjemahkan gitu ya. Sedapatnya. Tapi sebelum nanti coba kita perlu diskusi dulu ya tentang kosakata yang mungkin asing di antara kita ya, masih asing. Tenang saja. Read this passage carefully and then answer the questions. Bacalah teks ini carefully, perlahan-lahan atau dengan teliti, and then dan kemudian answer the questions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. The Heroes Monument of Surabaya. Apa nih artinya? The Heroes Monument of Surabaya. Oh, halo, Hanif Fatan Kamil. Bisa speak up, bisa ngomong nggak? Bisa muncul suara nggak? Sudah beberapa kali nih nggak ketemu ya. Nggak ini, online. Ya, kayaknya masih seperti biasa ya, nggak bisa open mic nih kayaknya. Ya, ini katanya Hanif Fatan, kemarin bisa tes tapi tiba-tiba di pagi mati lagi. Kemarin bisa tes tapi tiba-tiba tadi pagi mati lagi. Coba saya bantu ya Hanif ya. Coba. Coba sekarang ngomong bisa nggak? Halo? Bisa kan? Coba, Assalamualaikum. Bisa. Ada suaranya, ada. Loh, jangan di-unmute. Coba dijawab dulu. Jangan di-mute maksudnya. Assalamualaikum, bisa jawab nggak? Waalaikumsalam. Ada, Tat? Ada. Nyambung. Ya udah, Oh, di-mute lagi. ada. Tadi pagi ya. Ada, Tat. Ya kenapa ya? Kayaknya gini ya. Di eh, di settingan mute itu sudah dicoba unmute nggak tadi? Ketika masuk Sudah, di Tat. sudah ya. Ini karena kalau Sudah. kalau jadi host memang bisa unmute sendiri. Bahkan punyanya Mamah ini saya unmute juga bisa. Maksudnya saya nyalakan speakernya bisa. Oke, baik, jazakumullah Oh, khairan. Di mute dulu ya. Nanti kalau saya butuh saya nyalakan lagi. Oke, The Heroes Monument of Surabaya. Ini saya bantu dulu judulnya ya. Insya Allah ini sama-sama tahu, mungkin tahu ya. Ini juga tidak asing harusnya ini. Kalau kalau kenal ya namanya eh, Bung Tomo ya.
harusnya tahu nih. Bung Tomo itu siapa? Ya. Yaitu The Heroes Monument of Surabaya. Berarti tempatnya di Surabaya. Ini adalah monumen pahlawan. Atau biasanya disebut dengan Tugu Pahlawan. Monumen, Tugu sama saja. Ya, Monas ya, Monumen Nasional itu adalah Tugu Monas ya. Tugu Monumen Nasional. Tugu-tugu nasional ini. Oke, baik. Di sini ada 3 paragraf sudah saya baca tadi, insya Allah. Ada 3 paragraf ya. Coba kita terjemahkan, membaca dan terjemahkan, latihan membaca dan nanti kita koreksi kira-kira bacaannya ada yang salah atau tidak. Oke, karena tadi yang masuk adalah Umamah dulu, nggak apa-apa ya, nggak usah takut salah, nggak usah takut salah. Baca dulu 1 paragraf saja, berarti 1 paragraf itu sampai mana? Sampai sini saja. Nah, sampai sini aja. Kita coba mempelajari dari makna teks ini. Ya. Dari SMA kan? Nah, SMA ini pelajarannya sudah masuk teks-teks. Ini Umamah ya, nanti Umamah ini. Terus kalau ini nggak ada yang lain, berarti kalau paragraf yang kedua agak panjang, ini nanti saya bantu saja. Paragraf yang ketiga ini nanti Hanif ya. Kalau ada buku di rumah lebih bagus Hanif. Nanti lihat aja dari buku yang ada di rumah. Karena slide-nya ini nggak bisa penuh semuanya. Coba dilihat nanti kira-kira kata-kata yang asing apa. Nanti ditanyakan. Bisa dipahami ya? Oke, mulai dari yang pertama Umama. Saya kasih waktu sekitar beberapa 1 menit mungkin ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita mulai. Ada kata yang asing barangkali? The man Apa? it is the man symbol. Sebentar. Yang baris keberapa? Kedua, Baris kedua. Ya, kata apa? Simbol. it is the man. The main, utama. Main, utama. Ada lagi? Kalau nggak ada, coba kita baca. Kita belajarnya ini aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Insya Allah cuma teks ini aja udah banyak yang kita pelajari. Insya Allah. Ya sudah, mungkin dibaca kalau sudah. Baris ketiga sampai selesai belum tahu, Ustaz. Baris ketiga yang mana? Dedicated ini seperti bahasa kita, dedikasi, didedikasikan untuk, nah, people ini apa nih? Who itu yang, ini sama seperti man. Ini kata hubung nih. Died, tahu ya, died. During, selama. Ada lagi mungkin? Silahkan tanya aja, tanya kata yang mana nanti coba kita susun. Atau mungkin satu kalimat dulu, silakan enggak apa-apa. Satu kalimat dulu lah, Heroes Monument, also known as Heroic Monument. Bahasa Indonesianya adalah Tugu Pahlawan, is a monument in Surabaya, Indonesia. Coba dibaca. Baca dulu. Heroes Monument also known as Heroic Monument. Bahasa Indonesia Tugu Pahlawan. Surabaya, Indonesia. Oke, coba translate. Udah bagus bacanya. Apa tadi? Heroes Monument? Tugu Pahlawan. Ya, also known. Known itu berasal dari kata know.
Ini majhul nih. Pasif. Diketahui Iya, ya diketahui as sebuah tugu pahlawan. iya. Oke, terus nggak apa-apa. Atau dalam bahasa Indonesia Tugu Pahlawan, saya bantu ya. Atau bahasa Indonesianya adalah Tugu Pahlawan. Terus is a monument in Surabaya, Indonesia apa tuh? Is, Sebuah monumen Surabaya. ya, is itu adalah sebuah monumen di Surabaya, Indonesia. Apa? Saya ulang lagi ya. Tugu eh, Pahlawan, Tugu Pahlawan juga dikenal sebagai Heroic Monument. Ya, ya, namanya ini sekedar nama ya. Tak sama, artinya juga sama. Tugu Pahlawan. Bahasa Indonesianya adalah Tugu Pahlawan adalah diartikan adalah sebuah monumen atau sebuah tugu di Surabaya. Letaknya di Surabaya, Indonesia. Oke, next. Nah, ada cuma 2 kalimat. Dibaca dulu saja. It is the main symbol of the city. Ya, dedicated tuh. Dibaca dulu aja ini. Dedicated to the people how during the Battle of Surabaya on Angka berapa nih? Sepuluh 10 bahasa Inggris. November. Ya, tahunnya gimana bacanya? Nggak tahu? Coba baca nih. Baca. 1945. Good. Terus, in which? The people of Surabaya fought against Allies allies and Dutch and Dutch forces forces who wanted wished to to hold the city. lanjut aja dulu. Indonesia again. Masya Allah. Ya kira-kira 70% betul lah ya, lumayan nih. It is the main symbol of the city dedicated to the people who died. Ya, died. During. Ini bacanya D ini berubah menjadi C. Nggak apa-apa, ini tinggal jam terbang aja. Semakin banyak kita sering membaca ya semakin bisa. Nggak masalah lah, wajar. Bacanya during, nggak apa-apa. The Battle of Surabaya on 10th of November, meskipun tidak ada kata of ya di sini untuk penyebutan tanggal, harusnya ada of 10th of November 1945. Nah, kenapa dibaca 1945? Ini kan 1000. Kenapa kok 19? 19 kan 19. Ya, ini sebenarnya ada pembahasan di kelas di uh, di SMP ya. 19 itu kan 19. 45 itu adalah 45. Jadi untuk menyebutkan tahun dalam bahasa Inggris itu kalau di bawah tahun 2000 maka pembacaannya adalah dipisah jadi 2 bagian. Ya, di bawah 2000 tahunnya. Jadi ada 2 angka di depan dan 2 angka di belakang itu dipisah cara bacanya. 2 angka di depan kita ketahui ada angka 19, maka 19 bahasa Inggrisnya adalah 19. 2 angka saja adalah 45. Itulah yang dulu seharusnya sudah kita pelajari di SMP. Kalau tahun begitu ya. Tapi kalau menyebutkan bilangan, tetap kita sebutkan sesuai dengan bentuknya. 1000 berarti 1000. 900, 900. 40, 40, 55. Kita lanjutkan.
in which the people of Surabaya fought against allies and Dutch forces who wished to occupy Indonesia again. Gitu ya, kurang lebih gitu caranya. Occupy ini bacanya. Akopit juga bisa. Occupy. It is the main symbol of the city. Ini adalah simbol utama atau ini adalah lambang utama dari kota Surabaya. Karena memang betul ada lambang Tugu pahlawan ya di lambang kota Surabaya. Kalau mungkin suka sepak bola, lihat gambarnya sepak bola juga ada Tugu pahlawannya. Ulang lagi, it is the main symbol of the city. Ini adalah lambang utama, simbol utama dari kota. Dedicated, ini juga pasif dibacanya. Didedikasikan untuk orang-orang yang apa tadi? Oh iya, ini belum diterjemahkan. Kira-kira gimana nih bantunya? Coba bantu nih, Mama. Didedikasikan untuk orang-orang yang halo. Bisa dibantu? Orang-orang yang Mama bisa dengar suara saya? Orang yang telah meninggal. Ya, meninggal during selama the battle. Battle, tahu ya? Tahu nggak battle itu apa? Pertarungan. Iya, pertempuran atau pertarungan di Surabaya pada ini gampang lah coba diterjemahkan pada Pada 10 November iya 1945 45. in which the people yang mana people apa tadi people of Orang-orang Surabaya people of Surabaya dilanjutkan orang-orang di Surabaya. vote itu berasal dari kata fight. Jelaskan apa ini fight. Halo. Nggak apa-apa, kita belajar sendiri aja. Nanti kalau nggak ada yang lain, kita selesaikan segera. Insya Allah. Nanti sisanya minggu depan, pekan depan kita aja. Bentar lagi kita cukupkan. Ya, apa ini? Vote. Perubahan dari fight. Tahu nggak fight itu apa? Berperang. Iya, berperang boleh juga. Yang mana orang-orang Surabaya berperang against, melawan allies. Apa itu allies? Tahu? Coba kalau misalnya pakai Google Translate, nggak usah dulu. Pakai ini aja, pengalaman otak aja ya, yang sudah pernah dipelajari. Pernah pernah dengar ini atau tidak sama sekali? Nanti dibantu. Belum, Ustaz. Belum ya? Allies itu artinya adalah sekutu. Sekutu atau apa ya? Bala tentara gitu ya. Atau teman, apa? Teman perang gitu loh. Ya, sekutu. Tahu lah ya, ini maksudnya sekutu itu sekutunya dari Dutch. Karena pada waktu itu perangnya melawan siapa? Tahu nggak? Di perang Surabaya itu. Melawannya Dutch. Dutch itu berarti orang-orang. Belanda. Iya, betul. Jadi forces ini adalah tentara. Sekali lagi ya, berperang melawan boleh atau melawan saja ya, berperang melawan sekutu dan
tentara-tentara Belanda. Atau lebih baiknya dibalik aja, tentara Belanda dan sekutunya. Who, tadi artinya adalah yang, karena ini kata hubung ya. Who, yang berharap, wis itu berharap, to occupy. Apa itu occupy? Kira-kira. Kalau berperang itu tujuannya untuk apa nih? Menguasai. Menguasai Indonesia lagi. Oke, coba saya udah bantu banyak nih. Coba kira-kira pakai pengalamannya Umama sendiri. Satu kalimat ini saja, silahkan diterjemahkan. Mulai dari it is the main symbol. Cartika. Kan ini dibahas tentang Tugu Pahlawan nih. Sedapatnya saja. Ini adalah lambang utama di kota. Ya. Di kota. Hmm. Didedikasikan atau ditujukan untuk gitu, diperuntukkan kepada ditujukan orang-orang yang telah meninggal during di selama berperang di Surabaya. ya, peperangan Surabaya pada tanggal Di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. ya, in which kata hubung juga yang mana orang-orang Surabaya berperang melawan tentara Belanda dan sekutunya. Masya Yang Allah. berharap Indonesia juga. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah itu ya tentang menerjemahkannya begitu. Ya sebenarnya saya masih pengen main-main lagi untuk belajar menerjemahkan lagi. Tapi sayangnya ini hanya umamah saja ini ya yang masuk ya. Nggak apa-apa wes. Sedapatnya saja. Ini kalau nggak ditambah nanti materinya terlalu sedikit ya. Saya tambahkan saja ini. Saya bacakan, saya bantu. Heroes Monument is located in the center of Surabaya on the Jalan Pahlawan. Ya, Heroes Monument is located in the center of Surabaya on the Jalan Pahlawan. Saya terjemahkan saja sebelum banyak, tapi tolong dicatat kalau ada kata-kata yang asing ya. Heroes Monument berarti Tugu Pahlawan, located ini seperti bahasa kita, berlokasi kita atau bertempat in the center di tengah-tengah Surabaya. On the Jalan Pahlawan, pada Jalan Pahlawan, in front of ini adalah kata apa ini keterangan tempat ya. In front of di depan the East Java Governor's Office. Di depan diartikan dari belakang nih. Kalau ada frase seperti ini, nama suatu hal ini diartikan dari belakang. Terdiri dari beberapa kata nih. Intinya kan kepada yang merujuk satu hal. Office adalah kantor. Governors berarti kantor gubernur. East Java ini adalah nama pulau, nama provinsi, sorry. Kantor gubernur Jawa Timur. Java itu Jawa, East itu Timur. Saya ulangi lagi, ini tadi adalah Tugu Monumen ya, berletak di tengah Surabaya, di Jalan Pahlawan, di depan kantor gubernur Jawa Timur. Stands, berdiri. Ya, stand itu kan berdiri. Stands, jadi si monumen ini, si tugu ini berdiri 41 meter tingginya atau berdiri setinggi 41 meter. The monument has become Surabaya's landmark and is shaped as an upside down nail. Sebenarnya ini upside down nail ini ada keterangan di bawahnya artinya apa. Jadi sayangnya yang partisipasi masih satu orang nih ya, jadi nggak bisa main-main. Sebenarnya saya sudah siap-siap nih. Ya, siap-siap kasih tugas nih selama pertemuan, nggak apa-apa. The monument, tugu tersebut telah menjadi, has become itu adalah artinya telah menjadi Surabaya's landmark, simbol atau kebanggaan daripada
kota Surabaya. And is shaped, dan itu berbentuk seperti upside down nail. Nail itu artinya paku. Upside down berarti terbalik, seperti paku terbalik. Karena memang betul Tugu Surabaya seperti paku terbalik. Upside down nail. Nail itu paku. It was built on a 2.5 hectare piece of land. Itu atau ia maksudnya adalah Tugu Pahlawan dibangun pada lahan 2,5 hektar. Ya, lahan, land itu bisa diartikan tanah atau lahan seluas 2,5 hektar. That used to be the High Court House, dan digunakan untuk menjadi courthouse, itu artinya adalah gedung pengadilan. Namanya Raad van Justitie, ini bahasa Belanda. Jadi dulunya sebagai gedung pengadilan in the Dutch colonial times, pada waktu kolonial Belanda ketika menguasai daerah Surabaya. Jadi di situ tempatnya gedung pengadilan. During the Japanese occupation, selama penguasaan Jepang, ya ini hampir mirip ya, occupation itu bentuk kata benda perubahan dari occupy tadi, occupy nih, ya, itu kata bendanya. Ya, kalau ini kan kata kerja, menguasai artinya, occupy. Kalau occupation ini adalah penguasaan, masdarnya gitulah kalau dalam bahasa Arab. The building was used as the base camp for the military police, cukup saja sampai situ. Bangunan tersebut digunakan sebagai base camp, ya, markas besar atau markas pusat dari polisi militer, where di mana many Indonesians, banyak orang-orang Indonesia yang diadili, trialed itu artinya diadili, and tortured, dan disiksa, for their resistance sebagai pertahanan against the Japanese occupation. Ya, orang Indonesia tadi diadili dan disiksa atas pembelaannya atau pertahanannya melawan penguasaan Jepang. During the Battle of Surabaya in 10 of November 1945, selama pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945, the courthouse, gedung pengadilan atau rumah pengadilan, was destroyed. Ini juga bentuk pasif. Kalau ada to be, ini was, terus ketemu dengan destroyed, ini berarti bentuknya pasif. Diartikan di. Gedung pengadilan itu dihancurkan oleh sekutu. Ya, selama pertempuran Surabaya itu ya. Jadi gedung pengadilan itu dihancurkan oleh sekutu. Sekutunya Belanda tadi ya. Tuh, singkatnya. Masih ada satu paragraf lagi, kita buat tugas saja ya, supaya teman-teman kita juga belajar. Jadi ini nanti saya minta tolong untuk diterjemahkan sendiri, dan nanti insya Allah juga mengerjakan yang ada di bawahnya ini. Oh ya, tugas yang ini nanti akan dikerjakan di rumah adalah ini. Ya, tugasnya ini berkaitan dengan teks yang ada di atas nih. Pertanyaan, what is the landmark of Surabaya? Apa bangunan kebanggaan nih? Bangunan sebagai simbol yang menjadi simbol dari Surabaya. Tadi sudah disebutkan di atas. Where is located? Di mana lokasinya? When? Kapan? Monumen atau tubuhnya mulai dibangun? How high is it? Berapa tingginya? What things can you find there? Apa saja yang kamu bisa temukan di sana? Dan di bawahnya sudah ada jawabannya. Saya tahu ya, ini adalah jawabannya. Maka tugasnya nanti tinggal karena sudah dibantu menerjemahkan, dijawab di sini, maka nanti tugasnya adalah menerjemahkan pertanyaan dan jawabannya ini. Gitu ya. Insya Allah itu saja untuk bahasa Inggris kali ini. Kemudian bahasa Indonesia.